Rusak tauhid ketiga. Jimat. Ia adalah suatu benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang dipercaya dapat memberikan manfaat terhadap penggunanya. Jimat memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya keris, cincin, raja, tanah kuburan, tali pocong, susuk, dan sebagainya. Adapun khasiat yang biasa mereka yakini pada jimat yaitu kebal senjata, penambah wibawa, pemikat lawan jenis, penglaris usaha, pengasihan, dan sebagainya. Jenis jimat ada dua. Yang pertama yaitu jimat yang terbuat dari selain Al-Quran, dan yang kedua yaitu jimat yang terbuat dari Al-Quran. Adapun jimat yang terbuat dari selain Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Hal itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Jika seseorang meyakini bahwasanya jimat itu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka hukumnya syirik besar yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam, tidak diampuni dosanya, dan kekal di neraka selamanya. Jika seseorang meyakini bahwasanya jimat itu hanyalah sebagai sebab, adapun yang memberikan pengaruhnya adalah tetap Allah, maka hukumnya syirik kecil. Hal ini dikarenakan ia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Dan syirik kecil adalah termasuk dosa besar. Adapun jimat yang terbuat dari Al-Quran, maka terdapat khilaf di antara para ulama, antara mubah dan haram. Para ulama yang berpendapat mubah, mereka berargumen bahwasanya jimat jenis ini serupa dengan ruqyah atau jampi-jampi yang diperbolehkan. Dengan dalil Nabi SAW yang bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Artinya, perlihatkan jampi kalian kepadaku, tidak mengapa dengan jampi selama tidak ada kesyirikan padanya. Adapun para ulama yang berpendapat haram, maka mereka berargumen dengan keumuman dalil tentang haramnya penggunaan jimat, di mana Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Selanjutnya, mereka pun berargumen tentang haramnya jimat yang terbuat dari Al-Quran, yaitu dengan kaidah syar'iyyah, saddu dzari'ah, yaitu tindakan pencegahan terhadap segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, seperti penggunaan jimat yang terbuat dari selain Al-Quran. Argumen mereka selanjutnya, yaitu bahwasannya penggunaan jimat yang terbuat dari Al-Quran mengandung unsur perendahan terhadap Al-Quran, seperti ketika dibawa tidur, buang hajat, atau sedang berkeringat, dan lain sebagainya. Bahaya menggunakan jimat, ia dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Tidak akan dikabulkan keinginannya. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Tidak akan mendapatkan ketenangan. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa menggantungkan wada'ah atau jimat, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Demikianlah di antara resiko-resiko menggunakan jimat yang mesti kita hindari. Terlebih lagi dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya beliau pernah menegur laki-laki yang memakai gelang dari kuningan yang diyakini dapat menangkal penyakit. Maka beliau pun bersabda, "Tanggalkanlah, sesungguhnya gelang itu justru akan menambah dirimu lemah saja. Dan jika kamu mati, sedangkan gelang itu masih ada pada dirimu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya." Hubungan tauhid dan jimat. Jimat adalah termasuk perusak tauhid rububiyah, karena padanya terdapat penyekutuan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini adanya selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Jimat pula termasuk perusak tauhid uluhiyah, karena padanya terdapat penyekutuan di dalam ibadah kepada Allah, yaitu seperti bertawakal kepada selain Allah.